فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masih membahas bab yang berkaitan tentang masalah haji dan juga umrah. Dan insyaallah pada hari ini kita telah sampai pada materi yang keenam di antara rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Ya, sa'i. Silakan ikhwah dibaca bukunya bab materi yang keenam, rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Materi ke-6, rukun ketiga, sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Lakukanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kamu sekalian. Naam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita murojaah mereview materi yang lalu, bahwasanya haji dan juga umrah itu ada beberapa rukun. Jadi kalau haji di sini ada 4 rukun yang harus dilakukan. Jikalau salah satu di antara rukun ini ditinggalkan, maka ibadahnya itu tidak sah. Jadi kalau haji di sini ada 4 rukun. Yang pertama itu adalah melakukan ihram, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat wukuf di Arafah. Ini rukun ibadah haji yang harus dilakukan ketika melakukan ibadah haji. Sedangkan untuk ibadah umrah di sini hanya 3 rukun saja, kecuali wukuf di Arafah. Jadi kalau wukuf itu hanya dalam ibadah haji saja, sehingga untuk ibadah umrah rukunnya hanya 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, dan yang ketiga itu adalah sa'i. Ini untuk ibadah umrah. Dan sekarang kita masuk ke rukun yang ketiga,
Jadi ini rukun yang terakhir dari ibadah umrah, yaitu melakukan sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Maka dikatakan oleh sang penulis kitab, yang disebut dengan sa'i itu maknanya adalah al-masyu baina Safa wal Marwah dhahaban waji'atan biniyati ta'abbud. Yang dimaksud dengan ibadah sa'i itu adalah berjalan antara Safa dengan Marwah dengan cara bolak-balik dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruknul haji wal umrah. Dan ini termasuk rukun dari ibadah haji dan juga umrah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan juga Marwah termasuk di antara syiarnya Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'au," lakukanlah sa'i, "fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah sa'i. Sehingga ikhwah, di sini jikalau ada orang yang melakukan ibadah haji ataupun umrah, harus ada yang namanya ibadah sa'i. Dan biasanya ikhwah, ketika ada orang yang melakukan ibadah haji sama umrah, sa'i di sini dilakukan setelah ibadah apa ikhwah? Setelah ibadah tawaf. Jadi urutannya ihram, tawaf, kemudian sa'i. Dan sa'i ini dilakukan ya dengan cara berjalan antara Safa dan juga Marwah. Dan hukumnya harus dilakukan, dan jikalau ada orang yang meninggalkan sa'i, maka ibadahnya itu tidak sah. Karena ini termasuk di antara rukun ibadah haji dan juga umrah. Kemudian ikhwah, kita masuk di antara syarat-syaratnya. Silakan dibacakan kitabnya. Sa'i mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah dan tata krama di dalam menjalankannya. Poin A, syarat-syarat sa'i. Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, sa'i harus diniatkan untuk beribadah sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan untuk menjalankan perintahnya. Nah, kemudian ikhwah, dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya ibadah sa'i itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalamnya. Yang pertama itu adalah an-niyatu, harus ada niatan. Bahwasanya ketika seseorang melakukan ibadah sa'i, niatannya adalah murni ibadah karena Allah. Ya, bukan karena ingin mendapatkan dunia, ataupun mungkin bukan karena ingin olahraga. Ya, karena sa'i di sini termasuk di antara ibadah dengan cara berjalan. Jadi enggak boleh diniatkan untuk olahraga. Tapi niatannya itu adalah harus murni karena Allah. Sehingga jikalau niatannya murni karena Allah, maka ibadah ini akan bernilai pahala. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi ibadah harus niatannya murni karena Allah, bukan karena dunia, ataupun bukan
karena mengharapkan selain pahala di sisi Allah. Ini yang pertama, yaitu niatannya murni karena Allah. Yang kedua, silakan dibaca. Poin yang kedua, tertib di antara sa'i dan tawaf atau berurutan, yaitu dengan mendahulukan tawaf daripada sa'i. Nah, kemudian ikhwah yang kedua, harus tertib ya antara ibadah umroh dan juga haji. Jadi urutannya harus tertib. Jadi yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Sehingga ibadah sa'i ini dilakukan setelah ibadah tawaf dan tidak boleh dibolak-balik. Contohnya bagaimana ikhwah dibolak-balik? Seperti jika ada orang yang melakukan ibadah umroh, dikarenakan ketika mau tawaf itu kok banyak jamaah yang sedang melakukannya, maka dia punya inisiatif, maka saya tak sa'i dulu. Ini enggak boleh. Jadi harus berurutan dan harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini yang kedua, berurutan. Seperti apa ikhwah? Seperti antum melakukan ibadah wudu ya. Jadi wudu itu juga harus urutan. Habis membasuh muka, membasuh apa ikhwah? Habis muka basuh apa? Tangan. Sehingga jikalau ada orang berwudu tapi yang dibasuh terlebih dahulu adalah tangan, habis itu muka, kira-kira ibadahnya itu sah atau tidak? Hah? Loh, kok sah? Sah apa enggak? Contohnya, kalau berwudu yang pertama itu membasuh tangan atau muka? Antum masih aneh ya, masih agak sedikit. Ini maksudnya basuh gini atau mengusap gini ya? Nah, ya wis yang paling mudah. Apakah ketika berwudu yang paling utama dan pertama membasuh muka atau membasuh kaki? Muka ya kan? Sehingga jikalau ada orang berwudu yang pertama kali dibasuh itu adalah kaki, kira-kira sah atau tidak? Tidak. Sehingga wudu itu juga sama harus berurutan. Ini sebagaimana ibadah sa'i harus sama juga berurutan. Nah, yang ketiga silakan. Yang ketiga, seluruh babak sa'i dilakukan secara bersambungan sekaligus, tetapi jeda ringan diperbolehkan, apalagi jika itu disebabkan kondisi yang darurat. Nah, kemudian ikhwah, ketika seseorang melakukan ibadah sa'i, maka di sini harus saling bersambung, berkesinambungan. Maka tidak boleh ada jeda ketika seseorang melakukan ibadah sa'i. Ya, contohnya bagaimana ikhwah? Seperti ini. Jadi sa'i termasuk ibadah yang membutuhkan tenaga ekstra ikhwah, karena dia berjalan bolak-balik antara Safa sama Marwah. Contohnya ikhwah, ketika ada orang yang berjalan dari Safa ke Marwah, mungkin kecapean, maka dia ketika masih satu kali berjalan, dia layah-layah kemudian tidur. Ya, habis itu dia bangun, kemudian melanjutkan dari Marwah ke Safa. Habis itu mungkin ngopi dulu ataupun minum air dulu, sambil rebahan, sambil dia ketiduran. Maka jika ikhwah ibadah satu paket ini ada jeda yang sangat panjang, maka ibadah sa'inya di sini kira-kira sah atau tidak? Tidak, karena sa'i di sini termasuk ibadah satu rangkaian, harus bersambung dan harus berkesinambungan. Ya, ini harus bersambung. Illa li darurah, kecuali ikhwah ada darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, contohnya bagaimana ikhwah? Seperti jika ada orang sa'i, qadarullah mungkin dia kepleset, mungkin dia keseleo, maka dia
istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Habis itu dia melanjutkan. Maka jikalau ada hajah yang mendesak, ada hajah yang sangat darurat, maka hukumnya ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan jikalau hajahnya itu mendesak. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, menyempurnakan jumlah babat sebanyak 7 kali. Dan jika kurang 1 kali atau beberapa kali balikan, maka sa'i tersebut tidak akan mendapatkan pahala, karena hakikat sa'i terletak pada kesempurnaan ke-7 babat. Nah, kemudian yang keempat ikhwah, ketika ada orang sa'i, maka di sini ikhwah berapa kali dia melakukannya ikhwah? 7 atau 9? Naam. Jadi sa'i antara Safa sama Marwah itu dilakukan sebanyak 7 kali. Dan bagaimana ikhwah ngitungnya? Bagaimana ngitungnya ikhwah? Safa Marwah itu satu atau Safa Marwah itu setengah? Nah, jadi cara ngitungnya ikhwah bagaimana? Jadi kalau antum memulainya dari mana? Safa, kemudian antum berjalan ke Marwah, ini hitungannya adalah berapa kali? 1 kali. Sehingga jikalau dilakukan sebanyak 7 kali, maka nanti finishnya di mana? Safa atau Marwah? Nah, maka finishnya nanti di Marwah. Ini ikhwah. Jadi beda sama tawaf ikhwah ya. Jadi kalau tawaf 1 kali putaran ikhwah itu penuh, itu tawaf. Tapi kalau untuk sa'i 1 kali ikhwah itu dihitung dari Safa ke Marwah. Ini cara ngitungnya. Sehingga jikalau antum melakukan sa'i harus sempurna sebanyak 7 kali. Dan kira-kira ikhwah jaraknya antara Safa sama Marwah itu berapa meter ya ikhwah kira-kira? Berapa? Tuh, kalau 700 jauh sekali itu ya, hampir 1 kilo. Berapa kira-kira ikhwah di sini? Gak pernah ngitung ya antum ya. Nah, jadi intinya nggak sampai setengah kilo kalau nggak salah. Dan insya Allah ikhwah kira-kira yang lebih mendekati itu mungkin kalau nggak salah 405 meter. Ya, jarak antara Safa sama Marwah yaitu 405 meter. Jadi nggak sampai 1 kilo. Jadi kalau antum berjalan antara Safa sama Marwah, kira-kira ikhwah berapa menit? Berapa nggih? 10 menit ada enggak? Enggak sampai nggih? Ya, kira-kira 405 meter. Sehingga ikhwah, jikalau dikali 7 kali, jumlahnya ikhwah berapa kilometer ikhwah? 2,8 kilometer. Jadi jarak secara sempurna ketika antum melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Jadi ini ikhwah, kalau bisa ikhwah ketika sa'i badan antum harus fit. Ya, kondisinya ikhwah fit. Ya, karena nanti ada sunnah-sunnahnya. Dan di antara sunnahnya itu adalah apa ikhwah? Berjalan cepat atau lari kecil. Karena jaraknya ini tidak pendek, jadi membutuhkan banyak tenaga untuk melakukan ibadah sa'i. Nah, yang kelima, silakan dibaca. Yang kelima, melaksanakan sa'i setelah menyelesaikan tawaf dengan benar, baik tawaf itu sebagai tawaf wajib maupun sunnah. Tetapi yang lebih utama adalah setelah tawaf wajib seperti tawaf qudum atau tawaf rukun seperti tawaf ifadah. Naam. Jadi sa'i di sini kuat dilakukan setelah tawaf. Jadi kalau tawafnya sudah selesai, maka untuk pindah ibadah yang lainnya, yaitu berpindah ke ibadah sa'i. Ini diantara syarat-syarat ibadah sa'i. Kemudian ikhwah, kita masuk ke poin yang B, di antara sunnah-sunnahnya ibadah sa'i. Ya, insya Allah ikhwah, mungkin yang pernah umroh itu sudah ada bayangan. Kalau yang belum, insya Allah sudah ada juga nggih?
Insyaallah nggih. Nah, karena apa ikhwah? Walaupun belum pernah umrah, boleh jadi ikhwah ketika sudah ngaji, antum punya iktikad, punya azam yang kuat untuk umrah, maka boleh jadi Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa melakukan ibadah umrah. Karena apa ikhwah? Yang namanya ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah panggilan. Ketika ada seorang hamba walaupun ekonominya pas-pasan, tapi ketika rezekinya tetap dia bisa berangkat haji ataupun umrah. Karena ini termasuk di antara ibadah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Nah, makanya ikhwah ya, ada sekali banyak ikhwah-ikhwah kita itu gak menyangka bisa umrah. Bahkan di antara mereka enggak menyangka bisa haji. Dikarenakan apa ikhwah? Dari segi finansial mungkin ekonominya pas-pasan. Tapi ketika Allah berkehendak lain, Allah memberikan dia rezeki, maka Allah memudahkan dia untuk berangkat haji ataupun umrah. Nah, sekarang kita masuk ikhwah ke poin yang B, sunnah-sunnah ketika seseorang melakukan ibadah sa'i. Silakan dibaca. Poin B, sunnah-sunnah sa'i. Yang pertama, al-khabar, yaitu berjalan cepat di antara dua buah tanda yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah, yang mana dulu Siti Hajar ibu Nabi Ismail berjalan cepat di sana untuk mencari air. Al-khabar disunnahkan bagi laki-laki yang mampu dan tidak bagi mereka yang lemah dan wanita. Nah, kemudian ikhwah, di sini ada beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan ketika seseorang sa'i. Yang pertama itu adalah melakukan al-khabab, ya, al-khabab. Apa ikhwah makna dari al-khabab? Yaitu sur'atul masyi, mempercepat langkah kaki ketika dia berada di antara dua tanda yang berwarna hijau yang berada di dua sisi lembah. Ya, jadi ikhwah, kalau antum sa'i nanti akan ada semacam tanda hijau ikhwah, kayak lampu merah tapi hijau. Ya. Maka ikhwah, ketika antum sudah sampai ikhwah di tanda hijau ini, maka dianjurkan untuk mempercepat langkah. Ya, mungkin jalan cepat ataupun mungkin ikhwah kayak lari-lari kecil. Ya, ini dianjurkan ikhwah. Dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar, yaitu ibunya Ismail alaihissalam, ketika beliau berjalan cepat dalam rangka mencari air. Ya. Dan ini disunahkan bagi laki-laki yang mampu, tapi bagi wanita ataupun bagi orang yang lemah tidak dianjurkan ikhwah. Ya, jadi ini khusus bagi laki-laki yang mampu. Makanya ikhwah, ketika ada orang sa'i itu biasanya ikhwah dia ada berapa jalur ikhwah? Ada berapa jalur sa'i itu? 2 atau 4? Ada berapa jalur? 2? Enggak, sama di tengah. Itu berapa? 4, ya kan? Kalau yang tengah itu khusus digunakan untuk siapa? Apa? Nggih, kursi roda ataupun orang yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun yang pinggir itu digunakan untuk orang yang mungkin punya tenaga ataupun fisik yang kuat. Dan biasanya ikhwah, ketika seseorang sa'i itu jalurnya searah atau tidak ikhwah? Searah atau tidak jalurnya itu? Jadi kalau berangkat lewat sini, kalau kembali lewat sini, jadi searah. Jadi nggak sampai tabrakan dengan jamaah yang lainnya. Ini ikhwah, jadi ada 4 jalur. Yang tengah digunakan oleh orang yang punya kebutuhan khusus, dan yang pinggir digunakan untuk orang yang badannya itu fit. Itu ikhwah. Sehingga ikhwah, jikalau antum sudah sampai di sofa,
kemudian antum belum sampai di tanda hijau, maka hukumnya boleh antum berjalan seperti biasa. Itu boleh. Dan di sini yang dianjurkan untuk mempercepat jalan ketika sudah sampai di lampu yang warnanya hijau. Dan biasanya itu lampunya warna hijau itu lampunya satu aja atau sepanjang jalan? Ya, sepanjang. Jadi kayak semacam garis. Itu nanti yang akan dijadikan sebagai tanda. Jika ada orang sudah sampai lampu hijau, maka tandanya dianjurkan, disunahkan untuk mempercepat langkah kaki. Ini sunnah yang pertama. Dan yang kedua, silakan dibaca. Yang kedua, berhenti di Bukit Safa dan Marwah untuk berdoa di sana. Nah, yang ketiga juga sama, dibaca lagi. Yang ketiga, berdoa di masing-masing Bukit Safa dan Marwah pada setiap babak sa'i dan ketujuh babak tersebut. Nah, kemudian yang kedua dan juga yang ketiga, jikalau antum sudah sampai di Bukit Safa dan juga Marwah, di sini dianjurkan untuk berdoa. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi ketika sampai Bukit Safa itu enggak langsung ke Marwah. Dan ketika sudah di Marwah enggak langsung ke Safa. Tapi ketika sampai di Bukit Safa atau Marwah dianjurkan antum sejenak sedikit berdoa Ya, berdoa. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Ya, naam. Yang keempat, silakan dibaca. Yang keempat, mengucapkan Allahu Akbar 3 kali di Safa dan Marwah pada setiap babak, dan juga mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan adalah miliknya dan segala puji baginya. Dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Dia telah memenuhi janjinya, membela hambanya, dan menghancurkan pasukan sekutu sendiriannya. Nah, kemudian di antara ucapan yang dianjurkan ketika antum berdoa, di sini agak sedikit panjang, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan insyaallah sudah hafal semuanya ya? Sudah. Mas Ali kira-kira masih hafal atau sudah hilang? Insyaallah enggak. Sudah berapa bulan Mas Ali antum baca ini? Setelah umrah kemarin? Berapa tahun atau bulan? 1 tahun. Oke. Tapi insyaallah masih hafal Mas Ali ya. Nah ini di antara doa yang dianjurkan dibaca ketika antum berada di Safa ataupun Marwah. Dan yang kelima, berurut-urutan antara sa'i dan tawaf, yaitu melaksanakan sa'i segera setelah tawaf dengan tidak memisahkan keduanya tanpa uzur syar'i. Nah, dan yang kelima sunnah yang terakhir itu adalah berurutan ketika melakukannya antara sa'i dan juga tawaf. Ya, jadi kalau bisa tidak ada jeda. Contohnya kalau antum tawafnya hari ini, sa'inya juga hari ini. Jangan ditunda besok ataupun lusa. Ya, jadi kalau bisa satu waktu, satu rangkaian dalam ibadah umroh ataupun haji, antara ibadah tawaf dengan ibadah sa'i. Nah, sekarang kita masuk di antara adab atau etika ketika seseorang melakukan sa'i. Silakan dibaca. Kunci adab-adab sa'i. Yang pertama, keluar untuk melakukan sa'i dari pintu Safa dengan membaca
Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, ayat 158. dan di antara ikhwah etika atau adab ketika seseorang melakukan ibadah sa'i, yang pertama itu adalah hendaknya dia keluar dan memulai dari pintu sofa. Ya, jadi ketika saya ikhwah di sini dimulai dari sofa atau marwah, dari sofa terlebih dahulu. Sembari ikhwah berdoa, ya, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hanjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini ikhwah, ini diantara ucapan ataupun doa. Boleh membaca ini juga. Dan yang kedua, silakan dibaca lagi. Yang kedua, orang yang melakukan sa'i hendaknya dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang kedua, sa'i di sini dianjurkan dalam kondisi suci, ikhwah. Karena ini termasuk ibadah, dan ibadah lebih Allah sukai jikalau dilakukan dengan cara bersuci terlebih dahulu. Nah, dan yang ketiga, melakukan sa'i dengan berjalan kaki jika mampu. Melakukan sa'i dengan berjalan kaki jika mampu melakukan hal itu tanpa mendapatkan kesulitan. Nah, dan yang ketiga ikhwah, berjalan jikalau mampu. Ini bagi orang ikhwah yang mungkin masih fit kondisinya. Tapi jika ikhwah bagi orang yang mungkin membutuhkan bantuan, seperti mungkin orang sudah tua renta ataupun orang yang mungkin kesehatannya kurang, maka dia boleh dengan cara apa ikhwah? Dengan cara menggunakan kursi roda ataupun mungkin kereta, itu boleh. Ya, bahkan ikhwah, kalau nggak salah pada zaman dahulu kala ikhwah, ada yang pernah diapakan ikhwah? Ditandu. Ya, di zaman yang sudah lama. Ini bagi orang yang tidak mampu, boleh dengan cara memakai kursi roda. Dan yang keempat, silakan dibaca. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa, dan menyibukkan diri dengan zikir dan doa tersebut, bukan dengan yang lainnya. Nah, dan yang keempat ikhwah, memperbanyak zikir dan juga berdoa. Dan jangan menyibukkan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Seperti apa ikhwah? Yang biasa dilakukan oleh orang-orang dan itu nggak ada faidahnya. Seperti orang ketika sa'i ngapain ikhwah? Nggih, seperti orang yang mungkin selfie, ya. Ini ikhwah kurang faidahnya. Sehingga jika antum beribadah ikhwah, harus fokus ibadah, karena Allah tidak ada perbuatan yang sia-sia. Padahal jika ada orang yang selfie ketika sa'i, boleh jadi ikhwah ini bisa menggugurkan pahalanya. Seperti apa contohnya ikhwah ya? Seperti antum live streaming sa'i sambil live streaming, dan antum mengatakan alhamdulillah semoga sa'inya itu lancar. Ya. Ini kira-kira ikhwah murni ikhlas karena Allah atau ada niatan yang lainnya ikhwah? Ya. Dikhawatirkan ikhwah ketika ada orang selfie ataupun live streaming, ada sifat apa ikhwah? Sifat ingin dipuji atau sifat riya. Sehingga jikalau ibadah yang disertai dengan sifat riya, maka boleh jadi ibadahnya itu tidak bernilai pahala.
Jadi kalau bisa setiap ibadah yang kita lakukan harus tersembunyi. Jangan kita pamerkan dan jangan kita hilangkan pahala yang Allah janjikan di dalamnya. Karena ibadah itu adalah di antara bentuk ta'abbud antara seorang hamba dengan Allah, dan ini termasuk di antara privasi. Ya, privasi yang jangan diumbar untuk khalayak lainnya. Jadi ibadah itu adalah privasi. Nah, kemudian yang kelima, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga lidahnya dari perkataan yang keji. Nah, dan yang kelima hendaknya dia menundukkan pandangan atau jaga pandangannya dari sesuatu yang haram, ya. Dan juga hendaknya dia menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Karena ketika ada orang sa'i, pengalaman Mas Ali ketika sa'i antara laki sama perempuan dipisahkan atau campur? Digabung, ya kan? Sehingga jikalau kita sa'i jangan mata kita itu jelalatan. Kayak mungkin kita nggak pernah melihat orang yang tinggi besar, tiba-tiba ada wanita yang tinggi besar dilihatin aja, itu jangan. Sehingga jikalau kita sa'i, fokus saja sa'i, jangan pandangan kita itu kemana-mana. Karena dikhawatirkan ketika sa'i kalau kita memandang kemana-mana, memandang sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Dan juga ketika sa'i harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan perkataan yang di dalamnya ada dosa. Seperti apa Pernah viral ada jamaah itu ketika sa'i ngapain Na'udzubillah, sampai bernyanyi. Na'udzubillah, ya, sampai bernyanyi itu ada pernah viral. Dan ini termasuk di antara bentuk dia itu tidak bisa menjaga lisannya. Karena ketika ibadah, lisan kita seharusnya senantiasa berzikir kepada Allah, bukan malah nyanyi. Sehingga jikalau ibadah disertai dengan nyanyian, maka sama saja ibadah ini mirip ibadahnya siapa Orang Nasrani. Ya, jadi orang Nasrani ketika beribadah mereka suka nyanyian Makanya jikalau di antara antum kok qadarullah rumahnya dekat dengan gereja, biasanya hari Ahad mereka ngapain konser, ya ini dan ini tidak dibolehkan dalam syariat. Yang keenam, silakan dibaca. Yang keenam, orang yang melakukan sa'i tidak boleh menyakiti orang lain, baik sesama jemaah sa'i maupun pejalan kaki yang lain dengan bentuk apapun, perkataan maupun perbuatan. Dan yang keenam ketika sa'i tidak boleh menyakiti jamaah yang lainnya. Seperti apa Seperti jikalau kondisi jalannya itu padat, kita nggak boleh mendorong-dorong, kita nggak boleh mungkin mengganggu jamaah yang lain, itu nggak boleh. Sehingga jikalau jamaahnya padat, maka kita harus sabar berjalan di belakangnya. Jangan sampai kita itu mendorong, bahkan mungkin memukul. Ini nggak boleh. Ya, karena apa ibadah sa'i termasuk ibadah yang harus menjaga jamaah yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, poin yang terakhir, poin ketujuh, menghadirkan dalam dirinya segala kehinaannya, ketergantungannya dan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala, agar dia memberikan petunjuk ke dalam hatinya, menyucikan jiwanya dan memperbaiki keadaannya. Nah, ini penting Jadi ketika ada orang beribadah haji ataupun umroh, hati ini harus merasa hina harus merasa hina kepada Allah, butuh kepada Allah, dan hati kita harus senantiasa bergantung kepada Allah. Tapi kadang-kadang setan itu membisiki hati para jamaah. Contohnya bagaimana ketika saya ada rasa takjub terhadap diri sendiri. Ketika sa'i ada rasa dia kayak ada rasa menyombongkan diri.
Ini nggak boleh. Contohnya seperti apa ikhwah? Alhamdulillah, gara-gara aku kaya, aku bisa sa'i. Gara-gara aku kaya. Walaupun ikhwah perkataan ini sedikit biasa saja di telinga kita, maka perkataan ini nggak layak kita ucapkan ketika sa'i. Kenapa ikhwah? Karena ini boleh jadi dia ujub, merasa berbangga diri. Padahal Allah lah yang memudahkan dia untuk bisa melakukan ibadah haji dan juga umrah. Jadi ikhwah di sini harus benar-benar menjaga hati. Harus kita ikhwah merasa rendah di hadapan Allah, bukan malah berbangga diri. Mampu umrah ataupun berbangga diri karena masih memiliki harta yang banyak. Ya, ini sedikit ikhwah bisikan dari setan, yaitu setan membisikkan agar manusia berbangga terhadap ibadah yang dia lakukan. Ini ikhwah diantara etika dan juga adab ketika seseorang sa'i. Dan ini ibadah termasuk rukun ibadah yang ketiga dari ibadah umrah. Kalau haji ikhwah nanti akan ada proses selanjutnya, yaitu wukuf di Arafah. Kira-kira ikhwah di mana ikhwah letaknya orang tahallul? Biasanya ikhwah kalau orang umrah itu kan biasanya pulang-pulang ke negeri kita dalam kondisi kepalanya gundul. Ini letaknya di mana ikhwah? Ketika ihram, ketika tawaf, ataukah ketika habis sa'i? Nah, jadi kalau umrah ikhwah setelah sa'i, maka dia namanya ikhwah bertahallul. Ya, bertahallul. Dan di antara prosesi tahallul itu adalah mencukur apa ikhwah? Rambut kepala. Ya, dan biasanya ikhwah ketika mencukur yang paling utama ikhwah itu mencukur sedikit atau gundul pelontos ikhwah. Kira-kira ikhwah yang antum sukai gundul atau masih menyisakan rambut ikhwah? Nah, jadi para ulama ikhwah menjelaskan ketika seseorang bertahallul, maka yang paling utama itu adalah melakukan dengan cara menggundul kepalanya. Dan ini bagi laki-laki ikhwah. Ya, bagi laki-laki. Apa landasannya ikhwah? Landasannya itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 27. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, la tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin. Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Ya. Kemudian Allah menjelaskan muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dalam kondisi kalian telah mencukur rambut kepala dan juga mengguntingnya. Ini ikhwah landasan yang digunakan ketika seseorang melakukan ibadah haji atau umrah, mencukur rambut kepala. Kemudian ikhwah yang menunjukkan bahwasanya yang paling utama itu adalah yang digundul atau cukur semua rambut kepala. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Langsung saya bacakan artinya, bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menggundul rambutnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang sekedar memendekkannya? Jadi hanya mencukur sebagiannya, tidak sampai gundul. Maka Nabi mengatakan lagi, Allahumma ghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menggundul rambutnya. Kemudian seorang sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang hanya memendekkan rambutnya? Maka Nabi mengulangi lagi, Allahumma ghfir lil muhallikin,
Kemudian Nabi melanjutkan wal muqassirin, dan juga orang yang memendekkan rambutnya. Jadi di sini Nabi mendoakan orang yang menggundul sebanyak berapa kali? 3. Sedangkan mendoakan bagi orang yang memendekkan rambutnya berapa kali? 1 kali. Sehingga para ulama menjelaskan yang paling utama itu adalah dicukur gundul. Ya, ini bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan bagaimana Apakah sama seperti laki-laki? Kalau perempuan? Naam. Jadi kalau perempuan hukumnya berbeda. Jadi kalau untuk perempuan ketika melakukan tahallul itu batasannya bagaimana Sepanjang ruas jari jemari itu. Ini sunnahnya perempuan. Jadi kalau perempuan tidak menggundul rambutnya, tapi cukup memendekkan sepanjang ruas jari jemari. Ini di antara rangkaian ibadah umroh secara sempurna. Adapun haji itu yang bedakan itu adalah hanya wukuf di Arafah saja. Sekian yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.